Gita Mahatmya Keagungan bab 13. Dewa Siwa berkata, "Wahai Parwati, dengarlah keagungan tanpa batas bab 13 Srimad Bhagavad Gita, yang dengan mendengarnya engkau akan merasakan sangat bahagia. Di daerah selatan terdapat sebuah sungai sangat lebar bernama Tungabhadra. Di tepi sungai itu terdapat sebuah kota yang amat indah bernama Hariharpura. Di sana dipuja arca Dewa Siwa yang dikenal dengan nama Harihara. Orang yang darsan kepada beliau mendapatkan hal-hal mujur. Di kota Hariharpura hiduplah seorang Brahmana bernama Haridiksit. Ia sangat terpelajar dan hidup bersahaja penuh pertapaan. Istrinya dipanggil Duracara oleh orang-orang. Alasannya ialah karena perempuan itu melakukan kegiatan kelas rendah. Ia selalu berkata-kata kasar kepada suaminya dan ia tidak pernah tidur bersama suaminya. Ia selalu bertindak kasar terhadap kawan-kawan suaminya, dan ia berselingkuh dengan laki-laki lain untuk memuaskan nafsu birahinya. Ia juga kecanduan minum berbagai minuman keras. Melihat bahwa kota itu kian hari kian padat, ia bangun sebuah gubuk kecil di hutan tempat ia bisa leluasa bertemu kekasih gelapnya. Suatu malam, karena merasakan gejolak nafsu birahi dan tak satu pun kekasihnya datang untuk memuaskan nafsu birahinya, ia pergi ke hutan ke tempat pertemuannya untuk melihat jika ada salah seorang kekasihnya di sana. Karena tak seorang pun ada di tempat itu dan gejolak nafsu birahi telah membara, ia mengembara di tengah hutan, berharap bisa menemukan seseorang yang dapat memuaskan nafsunya. Setelah berkeliling beberapa saat dan merasakan bahwa badan indera-indera dan pikirannya amat tersiksa karena tidak dapat memuaskan hasratnya, ia menjadi bingung lalu duduk dan mulai menangis. Mendengar suara tangisannya, seekor harimau lapar yang sedang tidur terbangun lalu menuju tempat itu dengan cepat. Mendengar kedatangan sang harimau, wanita yang penuh nafsu itu bangkit dan berpikir bahwa pasti ada orang datang yang akan memuaskan hasratnya. Namun tak disangka ia melihat seekor harimau muncul di hadapannya. Harimau itu bersiap menerkam wanita itu dengan kuku-kukunya yang tajam. Pada saat itu wanita penuh nafsu itu berkata kepada sang harimau, "Wahai harimau, mengapa engkau datang ke sini untuk membunuhku? Pertama engkau harus menjawab pertanyaanku dan kemudian engkau boleh membunuhku." Si raja binatang itu mengurungkan niatnya untuk membunuh Duracara, lalu tertawa. Kemudian ia menyampaikan kisah berikutnya. Di daerah selatan terdapat sebuah sungai bernama Malapaha. Di tepi sungai ada sebuah kota yang bernama Muniparna. Di tempat itu ada sebuah arca Dewa Siwa yang amat terkenal bernama Pancalingga. Di kota itulah aku lahir dalam sebuah keluarga Brahmana. Meski aku lahir dalam derajat tinggi, aku tetap rakus dan tidak mampu mengengkang indera-indera. Aku biasa duduk di tepi sungai itu dan melakukan korban suci bagi mereka yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan semacam itu. Aku biasa menikmati hidangan di rumah-rumah orang duniawi. Aku mengumpulkan uang lebih dari yang aku butuhkan atas nama pelaksanaan korban suci dan pemujaan arca, dan menggunakan uang tersebut demi kepuasan indera pribadiku. Aku terbiasa mengkritik para Brahmana yang setia mengikuti pantangan dan aku tidak pernah memberikan sumbangan kepada siapapun. Namun lama-kelamaan aku pun menjadi tua, beruban, gigi tanggal, penglihatan melemah.
namun tetap saja nafsuku tidak berkurang untuk mengumpulkan dan menimbun uang lebih banyak. Suatu hari, karena kesalahanku, aku mendatangi rumah beberapa Brahmana yang amat kejam dan pandai menipu untuk mengemis makanan. Mereka melepas anjing peliharaannya ke arahku. Salah satu anjing itu menggigit kakiku. Aku terjatuh dan tak lama kemudian aku mati. Setelah itu aku mendapatkan badan macan ini dan aku tinggal di hutan rimba yang buas ini. Beruntung aku ingat kelahiranku dan yang terakhir, dan pada kelahiran saat ini aku tidak mau menyerang penyembah Tuhan, sanyasi atau perempuan suci. Hanya orang-orang yang penuh dosa dan wanita jalang yang menjadi santapanku. Karena engkau merupakan wanita yang paling kotor dan penuh dosa, tentu engkau akan menjadi santapan siang bagiku. Setelah harimau itu mengakhiri kisahnya, ia pun menerkam wanita berdosa itu. Kemudian para Yamaduta melempar roh wanita itu ke neraka yang bernama Duyada, yaitu sebuah danau yang penuh dengan kotoran, air kencing dan darah. Ia harus berada di tempat menjijikkan itu selama 10 juta kalpa. Setelah itu ia dilempar ke neraka yang bernama Raurawa. Di sana ia menjalani hukuman selama 100 manwantara. Yang kemudian ia kembali lahir ke bumi ini sebagai wanita candala. Kembali ia menjalani hidup penuh dosa seperti sebelumnya. Akibat kegiatan yang penuh dosa, ia menderita penyakit lepra dan radang paru-paru. Karena nasibnya mujur, suatu kali ia mengunjungi tempat suci Hari Harpura di dekat kuil Jambaka Devi atau Parwati. Ia melihat Wasudewa yang suci dan agung yang selalu mengucapkan bab 13 Srimad Bhagavad Gita. Dari bibir Wasudewa, ia mendengar pengucapan itu. Karena merasa tertarik, ia mendengarkannya berulang kali. Dan dengan proses mendengarkan itu, ia bisa melepaskan badan candalanya itu lalu bebas sepenuhnya dari reaksi kegiatan berdosa masa lalunya. Ia menjadi wujud berlengan 4 seperti Sri Wisnu, lalu dibawa ke Vaikunta. Bharata Mata Sarwasvar Wisnu Paktraj Pini Sratam Gita Gagodaka Pitwa Punarjana Nawidyati. Dengan minum air Gangga Bhagavad Gita ini, intisari suci dari Mahabharata yang keluar dari bibir Padma suci Sri Wisnu, orang tidak akan pernah lahir kembali ke dunia fana ini. Dengan kata lain, dengan membaca Bhagavad Gita dengan penuh bakti, siklus kelahiran dan kematian terhenti.